Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada pengurus musholah kita BDI, jazakumullah khairan jazak, semoga Allah membalas dengan balasan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, adik, saudara, mudah-mudahan cucuran rahmat serta limpahan barokah dari Allah, amin. Ustadz telepon ke stafnya Pak Mahrus, yaitu ahli hisab orang NU. Menurut ahli hisab NU itu besok Jumat sore itu kemungkinan rapat isbat di Kementerian Agama, dan NU akan menyampaikan usulan bahwa ketinggian bulan besok sore baru 1,2, itu paling tinggi. Menurut dia 1,2, minimal 1,1. Ketinggian segitu menurut ahli hisab NU sangat sulit untuk dilihat. Kalaupun terlihat adanya di wilayah utara Indonesia, sekian mungkin wilayah Malaysia bagian utara sejajar dengan Madinah, nah itu bisa. Madinah mungkin ketemu, India mungkin ketemu melihat bulan. Indonesia itu agak sulit di bawah khatulistiwa, sehingga kemungkinan NU akan mengusul nanti Kementerian Agama Sya'ban digenapkan 30 hari karena sulit untuk melihat bulan. 1 Ramadan berarti nanti diusulkan hari Minggu menurut ahli hisab NU. Saya telepon juga menurut ahli hisab Muhammadiyah, Jumat sore itu bulan sudah ada Pak Ustadz. Betul. Cuma memang agak ngerepot lihatnya. Nah karena sudah ada, ahli hisab Muhammadiyah menetapkan saja Sabtu 1 Ramadan. Kemungkinan. Ya, Sabtu 1 Ramadan. Tapi nanti kalau Kementerian Agama Jumat sore itu ada laporan yang melihat, ya otomatis Sabtu. Jadi sama-sama Muhammadiyah. Tapi agak riskan untuk melihat pada hari Jumat sore itu. Berarti ketetapan hukum Sya'ban jadi 30 hari sampai hari Sabtu, 30 Sya'ban, 1 Ramadan, Minggu. Sabtu 2 Minggu. Kalau begini nanti berarti Muhammadiyah Sabtu, lebarannya pasti hari 27 Juli. Ya, karena dia 30 hari. 26-nya 30, 27 berarti 1 Syawal. NU karena Sya'bannya udah 30, Ramadan harus 29. Jadi mau tamu hari Senin juga lebaran, berarti lebaran bareng sama aman. Puasa lebih lebaran. Ya, kalau lebaran sama itu aman. Yang nggak aman tuh kalau lebaran beda. Nah, ketupat belum bikin, tahu pengumumannya lebaran besok kan repot. Itu yang bikin susah. Kalau awal puasa beda, aman aja. Tapi kalau lebaran beda, nah itu bikin susah ibu-ibu. Baiklah Bapak, saya pernah mengatakan bahwa mengungkapkan dalam pengajian salah satu daripada keistimewaan Ramadan ini diagungkan oleh Allah, kemudian kasih sayangnya Allah bulan Ramadan itu luar biasa, kemudian ampunan Allah bulan Ramadan itu juga sangat luar biasa, dan keberkahannya, kebaikan di dalam bulan Ramadan itu jadi sangat luar biasa semua. Ada satu riwayat Nabi Musa alaihi salam
pada waktu beliau diajak berdialog oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Musa ini diajak bercakap-cakap oleh Allah. Nabi Musa selesai diajak bercakap-cakap itu bangganya, senangnya bukan main, bahwa Rasul yang diajak berdialog oleh Allah dengan bahasa Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu nanya, apa ada hambamu Tuhanku yang kau ajak bercakap-cakap seperti aku? Jawab Allah, ada Musa, ada. Jadi nggak sendirian. Kemudian pertanyaan Nabi Musa, apa ada juga hambamu yang bisa dekat kepadamu seperti aku hari ini? Kata Allah, ada juga hambaku yang bisa dekat kepadaku melebihi kau. Wow, itu bikin penasaran Nabi Musa. Berarti ada nih orang yang lebih dekat kepada Allah melebihi dia. Nah, kemudian pertanyaan Nabi Musa itu, siapa yang kau ajak berbicara? Allah menjawab, adalah Muhammad, Habibullah, Nabi akhir zaman. Nah, pokoknya Nabi kita yang akan diajak berbicara itu pada saat Isra Mi'raj. Nah, kemudian Nabi Musa nanya lagi, siapa yang bisa mendekati kau atau dekat kepadamu melebihi aku? Allah menjawab, itu umat Nabi Muhammad yang bisa dekat kepadaku dan aku mendekat kepadanya melebihi kau. Nah, itu jawaban Allah dengan Nabi Musa. Ya otomatis nanya Musa, kapan ya Allah kau dekat dengan umat Nabi Muhammad melebihi aku itu? Allah itu menjawab, pada saat umat Nabi Muhammad mau berbuka puasa di bulan Ramadan. Itu jawabannya. Jadi tatkala umat Nabi Muhammad mau berbuka puasa di bulan Ramadan itu, nah itu Allah mendekati kita luar biasa. Jadi itu tolong diingat-ingat. Maksud saya, jangan kebablasan sehingga lupa berdoa. Itu aja ya. Apalagi kalau memang ada tim sukses, nah itu paling bagus itu. Doa menjelang berbuka itu kan Allah lagi dekat. Nah, kita ini kan lupa mau berdoa itu karena hawa lapar itu. Allahumma lakasum itu aja kagak selesai udah langsung minum aja. Padahal sebaiknya doa itu ya 5-10 menit sebelum adzan maghrib itu ya baca zikir, sholawat, doa, tasbih, macam-macam aja. Nah, karena Allah lagi dekat kepada kita melebihi Nabi Musa tadi. Yang ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, orang yang puasa, makanya ada hadis man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, tapi juga ada hadis man qoma Ramadhana imanan wa ihtisaban. Itu siapa yang bisa berdiri sholat di bulan Ramadan, ya baik tarawehnya maupun sholat malamnya, maka dalam hadis ini diterangkan, Nabi kita menjelaskan sumber dari Ali bin Abi Thalib, Allah memberikan karunia kepada umat Nabi Muhammad. Nah, ini karena 30 malam jadi mustamik saja, dengarkan sajalah, kita dapat pahala mendengar satu hadis dibaca berikut terjemahannya. Mungkin jadi catatan kita, bonus-bonus yang Allah berikan hanya dengan sholat tarawih ya. Rasulullah menyatakan, yakhrujul mu'min min dambihi fi awwali lailatin kayaumi waladathu ummu. Orang mukmin itu akan dilepaskan dosanya sejak malam pertama bulan Ramadan selama dia tidak syirik. Nah, nanti di hadis lain ada lagi, orang mukmin itu akan dilepaskan dosanya selama dia gembira mau nyambut kedatangan Ramadan. Gembira. Jadi berarti Sabtu malam Minggu dia harus gembira lah, atau Jumat malam Sabtu akan diampuni dosa. Nah, makanya kata Imam Ghazali,
Orang mukmin itu gembira nyambut Ramadan, sedih mengakhiri Ramadan. Orang yang kurang imannya itu sedih nyambut Ramadan, gembiranya mengakhiri Ramadan. Lebaran. Jadi jangan ada cerita sedih mengawali Ramadan itu. Nah, kan ada juga yang nanya kemarin saya ceramah di Palembang itu di BPS, dia nanya, kita orang Muhammadiyah nih Pak Ustaz lapor, udah dapat pengumuman Sabtu puasa, ya bagus kan? Enggak, kalau nggak salah dari Minggu mesti. Kok ini puasa lagi di Sabtu? Nah, kan gitu. Ini harus gembira kalau mau diampuni dosa itu. Wa fil lailatis tsaniyah, malam kedua itu kata Nabi, yaghfirullahu wa li abawayhi, Allah mengampuni dosa ibu bapaknya. Jadi ibadah tarawihnya malam itu juga mengampuni dosa dan kedua ibu bapaknya. Wa fil lailatis salisah, dan pada malam yang ketiga, yunadi malakun min tahtil aras istaqtifil amala ghafarullah ma taqaddama min dzambi. Di malaikat di bawah aras ada berseru kepada malaikat-malaikat yang di dunia bahwa kami mendapatkan berita dari bawah aras ini, Allah mengampuni dosanya yang telah lalu. Wa fil lailati rabi'ah, pada malam yang keempat dia diberikan ganjaran bonus qiraatit Taurat wal Injil wal Zabur wal Furqan, seperti orang khatam membaca kitab Taurat, Injil, Zabur dan Furqan. Jadi pahalanya itu makin akhir Ramadan pahalanya bonusnya itu lebih besar. Wa fil lailatil khamisah, dan pada malam yang kelima, atahullahu ta'ala mislamin sholat fil masjidil haram wa masjidil madinah wa masjidil aqsa. Dia diberikan bonus satu pahala seolah-olah sholat di masjidil haram, sholat di masjidil aqsa, sholat di masjid Nabawi. Seolah-olah Allah samakan pahala kita sholat di sana yang nilainya itu kan 100.000 kali Bapak. Wa fil lailatis sadisah, pada malam yang ke-6, atahullahu ta'ala sawaban tofa min baitil ma'mur. Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti seolah-olah dia melakukan tawaf di Baitul Ma'murnya Allah. Wa fil lailatis sabi'ah, pada malam yang ke-7, faka'anna ma'adraka Musa alaihi salam, so dia olah-olah dia berjuang diberikan ganjaran pahala bersama Nabi Musa melawan musuhnya itu. Wa fil lailatis saminah, pada malam yang ke-9, atahullahu ta'ala ma'ata Ibrahim alaihi salam, dia akan diberikan ganjaran pahala seperti berjuang dengan Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud. Jadi Nabi Ibrahim itu dulu melawan Raja Namrud Bapak, yang sombong, sampai terkenal itu sombong Namrud itu kan, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Ternyata Allah selamatkan. Kemudian karena selalu secara diplomasi Nabi Ibrahim itu selalu menang, mau dibakar kagak jadi. Nah terakhir akhirnya Namrud ngadu kekuatan, kau punya Tuhan, kau punya malaikat, coba adu kekuatan dengan tentara saya. Nah itu kata Namrud. Jadi coba minta dengan Tuhanmu, datangkan malaikat lawan pasukan elit saya itu. Baik, kata Nabi Ibrahim, doa. Apa itu doa Nabi Ibrahim? Ya Allah, tolong lawan tentara Namrud ini dengan makhlukmu yang paling lemah saja. Nah makanya Allah kirimkan makhluk yang lemah itu adalah nyamuk. Jadi tentara Nabi Namrud itu diserang oleh nyamuk Bapak. Nah rupanya kalau kita melihat sejarah nyamuk DBD, demam berdarah, ini dimulai dari zaman Namrud. Sudah ada. Ya sebab nggak sampai seminggu tentara habis. Senin digigit, Rebu out. Nah begitu ceritanya. Itu nyamuknya itu. Jadi membawa racun demam berdarah. Sampai Namrud pun itu meninggalnya itu Bapak karena gigitan nyamuk.
Kan dia tadi minta malaikat, nah sekarang nyamuk aja, makhluk Allah yang lemah kau nggak sanggup. Kenapa? Karena nyamuk itu bersarang di lubang hidungnya tiap malam. Jadi kalau dia tidur, nanti dimasukin nyamuk lubang hidung Namrud itu. Bersarangnya di lubang hidung itu. Itu lehernya harus digetok untuk mengeluarkan nyamuk itu. Nah, tiap malam itu ada ajudan yang harus ngegetokin leher Namrud itu sampai meninggal gara-gara nyamuk. Karena sombong. Nah, pahala Nabi Ibrahim berjuang itu diberikan Allah pada malam yang ke-8 itu. Wa fil lailati tasi'ah, pada malam yang ke-9, faka'an nama Abdullah Ta'ala abadatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan ganjaran pahala seperti kita berjuang dengan Nabi Muhammad. Wa fil lailatil asyara, pada malam yang ke-10, yarzuquhullahu ta'ala khairat dunia wal akhirah. Allah menetapkan rezeki baginya dan juga menetapkan kebaikan untuknya dunia dan akhirat. Wa fil lailatil hadiyah, pada asyara, pada malam yang ke-11, yahruju minad dunya kayauma waladathu min batni ummihi. Dia akan keluar nanti pada hari kiamat itu seperti dilahirkan dari perut ibu. Tadi dosanya, sekarang waktu berbangkit dari kubur. Wa fil lailatil tsaniyah asyara, pada malam yang ke-12, ja'a yaumal qiyamati wa wajhul kal qamari lailatul badr. Dia akan tampil dengan muka yang bersinar, berseri, itu mencukupi penerangan dengan orang yang di sekitarnya. Wa fil lailatis salisah, pada asyara, pada malam yang ke-13, ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli su'in. Allah akan menyelamatkan, berjanji menyelamatkan dia terhindar dari segala risiko dan bahaya hari kiamat. Wa fil lailatir rabi'ati asyara, pada malam yang ke-14, ja'atil malaika, para malaikat datang kepada Allah menyatakan yashhaduna lahu annahu qad shalla. Pada hari ini, kata malaikat, pada malam ini kami jadi saksi bahwa hamba ini berdiri sholat di malam Ramadan, dan dia akan menuntut nanti di hari kiamat orang yang berdiri pada malam yang ke-14 itu menjadi ahli surga. Satu. Kedua, minta bebaskan hisab di hari kiamat. Itu doa malaikat. Wa fil lailatil khamisah asyara, pada malam ke-15, para malaikat pembawa aras dan kursi, wa hamalahul arsil wal kursi, juga memohonkan doa kalau kita sampai malam ke-15 itu. Wa fil lailatis sadisati asyara, pada malam yang ke-16, asyara takaballahu lahu bara'atan najat minan nar. Allah mencatat baginya bebas dari seluruh api neraka. Wa bara'atan dukhulin fil jannah. Allah mencatat baginya ahli surga. Wa fil lailati sabi'ati asyara, pada malam yang ke-17, yutta misla sawabil anbiya, diberi pahala sebanyak pahala para rasul. Itu malam turunnya Quran itu. Wa fil lailati saminata asyara, pada malam yang ke-18, salah satu malaikat an-Nallaha radhiyallahu anka berseru untuk meminta ridho orang yang berdiri pada malam yang ke-18 ini. Wa fil lailati tasi'ati asyara yarfa'ullahu ta'ala darajatihi fil firdaus. Allah menaikkan derajatnya di dalam surga. Wa fil lailatil isrin, pada malam yang ke-20, yu'ta sawabas syuhada was-sholihin, dia akan diberikan ganjaran pahala sebanyak orang yang mati syahid, sebanyak orang yang soleh. Jadi ini terlalu luar biasa itu bonus yang didapat itu. Wa fil lailatil hadiyatil wal isrin, pada malam yang ke-21, barallahu lahu bayataitan fil jannah. Allah membangunkan istana khusus teristimewa dari di dalam surga itu. Wa fil lailatis saniyati wal isrin, pada malam yang ke-22, ja'a yaumal qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Dia tenang di saat bangkit dari kubur dan berhisab di hadapan Allah. Wa fil lailatis salisati wa isrin, pada malam yang ke-23, banallahu lahu madinatan fil jannah. Allah membangunkan lagi sebuah kota dari cahaya di dalam surga. Wa fil lailatir rabi'ati wal isrin, pada malam yang ke-24, kana lahu arba'un wa isrin dakwatan mustajabah. Pada malam ini Allah akan mencatat bahwa dia diberikan doa makbul sebanyak 40 doa. Malam yang ke-24
Banyak-banyak doa itu malam 24 berarti. Wa fil lailatul khamisati wal 20 pada malam yang ke-25. Yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri, Allah dibebaskan dari siksa kubur. Itu malam ke-25. Wa fil lailatis sadisati wal 20 yarfa'ullahu lahu sawaba arba'ina amman. Pada malam ke-26 Allah memberikan pahala baginya selama ibadah 40 tahun itu dia. Wa fil lailatis sabiati wal 20 pada malam yang ke-27 yaumal kiamati ala sirat, dia diselamatkan pada saat menyeberang jembatan sirat. Wa fil lailatis saminati wal 20 pada malam yang ke-28 yarfa'ullahu lahu alfa darajatin fil jannah, Allah menaikkan, mengangkat derajat sebanyak 1000 derajat di dalam surga. Nah inilah, jadi malam ini maksudnya itu dia bisa mencapai ke surga yang paling tertinggi yang ditempatin oleh Rasul. Wa fil lailatit tasi'ati wal 20 pada malam yang ke-29 atahullahu sawaba alfi hajjatin maqbulah, dia Allah beri pahala sebanyak 1000 orang haji mabrur. Wa fil lailatis salisina yakunallahu ta'ala, pada malam terakhir Allah akan berfirman dari aras, ya abdi kul min simaril jannah waqtasil min ma'is salsabil wasrab minal kautsar ana rabbuka wa anta abdi. Jadi Allah karena menyatakan kita ahli surga, didengar oleh malaikat undangan Allah untuk menikmati segala makanan di dalam surga. Nikmatilah segala hidangan di dalam surga, nikmatilah segala minuman kausar. Jadi ada telaga kausar yang ditawarkan ini, perbedaannya dengan air lain. Telaga kausar yang Allah tawarkan ini, rasa air itu tergantung niat kita saja. Jadi ini air putih, ya biar saya niat pengen minum kopi rasanya air putih. Nah itu bedanya telaga kausar itu. Kalau saya berniat teh tubruk, nah diminum rasa teh tubruk, minum lagi. Kepengennya kayak STMJ, susu telur madu jahe, nah itu rasanya STMJ. Jadi minuman yang rasanya tergantung niat. Nah, itu kan canggihnya. Itu makna kausar. Ada juga itu kolam renang salsabil. Jadi kolam renang salsabil ini biasanya untuk istri kita, kalau untuk suaminya kolam renang itu namanya Tasnim, Sungai Tasnim. Itu salah sahabat juga menceritakan dari Nabi bahwa setiap istrinya selesai mandi di salsabil ini, itu suaminya ketemu hari itu keder, nggak tahu bahwa itu istri. Kenapa? Kok hari ini lebih cantik dari kemarin? Apa kau istri saya? Begitu, keder gitu. Asal mandi dari salsabil. Dan besok dia mandi lagi, begitu lagi. Suaminya bilang itu begitu. Wow. Kenapa ini kan istri bapak? Enggak, beda. Kok hari ini lebih cantik dari kemarin? Dia tiap hari ngomongnya begitu. Hari ini lebih cantik. Sampai bosan tuh istri ini ngomong. Iya, mungkin begitu nanti. Jadi kenikmatan di surga. Jadi wajah istri itu mungkin dibuat oleh Allah, nggak bosan-bosan. Oh. Kemarin kok mirip-mirip Dewi Persik gitu. Kok hari ini kayak Sophia Lajuba. Ya. Selalu nggak membosankan memandang istri di dalam surga. Ada juga yang bertanya kepada Rasul, apakah hubungan suami istri itu melahirkan anak? Tidak. Apakah hubungan suami istri di dalam surga itu mengeluarkan air? Tidak. Jadi kenikmatan orang berhubungan dengan suami istri di dalam surga itu mengeluarkan udara yang hangat, jadi angin. Itu semua sudah diceritakan oleh Nabi. Ya. Dan nanti baca surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman, bahwa semua istri tadi itu Allah ciptakan selalu kembali seperti semula. Jadi seperti gadis sedia kala. Nah, itu canggihnya ilmu Allah itu. Nah begitulah bonus-bonus yang terungkap di dalam bulan Ramadan ya. Karena
kalau memang nanti perlu ini buat apa nih, memotivasi anak-anak kita ini pahalanya luar biasa gitu. Ya kalau yang perlu nanti tinggal di fotokopi, dititip. Barangkali ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberi waktu barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya Ustaz. Iya, silakan Pak. Kalau sebelum berpuasa tuh ada pada meminta maaf itu ada aturannya harus apa enggak? Begini, ada kebiasaan di zaman Nabi, para sahabat ini kan banyak yang silaturahim untuk menyambut kedatangan bulan barokah, ya, Syahrul Mubarak ini. Nah sehingga silaturahimnya itu sama-sama ketemu teman, bahwa kita akan sama-sama menyambut bulan berkah, bulan kemenangan, bulan keberuntungan, nah, bulan ampunan. Nah, supaya Allah itu mudah ngampuni dosa, otomatis dosa dengan manusia kan harus saling memaafkan dulu, supaya nanti di Ramadan tinggal dosa yang vertikal dengan Allah. Tradisi itu di zaman Nabi itu, jadi nggak salah. Tradisi kita ini maafnya itu setelah Lebaran. Hari raya baru mohon maaf lahir batin, baru ketemu. Begitu ketemu pulang kampung nggak ketemu. Ya terpaksa nunggu dia kembali dari kampung. Nah makanya muncul peristiwa acara halal bihalal. Ya, halal bihalal cuma di Indonesia aja. Karena pada waktu Lebaran kagak bisa minta maaf, pulang kampung. Nah, jadi sebaiknya daripada nggak repot memang sebelum Ramadan. Begitu. Makanya zaman sahabat Nabi dulu, sebelum Ramadan sudah minta maaf lahir batin. Begitu ketemu Ramadan mereka udah nggak minta maaf, doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan ibadahmu dikabulkan Allah. Gitu. Begitu doa udah, karena dia udah minta maaf. Di Yaman minal aidin wal faidin. Mudah-mudahan perjuangan kita mendapat kemenangan. Doakan sama di Mesir itu kan, wa kullun am wa antum bi khair katanya. Mudah-mudahan kebaikan kita setahun yang akan datang. Jadi semua berbentuk doa pada ucapan Lebaran ini. Nah kita kan mengucapin semua itu biasanya kartu Lebaran. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Ja'alallahu dan apa nih, minal aidin wal faidin wa kullun am wa antum bi khair. Mohon maaf lahir dan batin. Nah kan gitu. Kartu nama itu. Ya, jadi doa itu kebanyakan kalau zaman Nabi itu pada saat Lebaran, awal Ramadan dia minta maaf. Jadi nggak apa-apa gitu. Awal Ramadan dia minta maaf. Terbaik saya kira itu. Tradisikan begitu dia. Masih ada lagi yang mau ditanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Yang saya tanyakan Pak Ustadz ini masalah perbedaan awal puasa dan perbedaan Lebaran. Kita selalu terjadi di Indonesia ini. Sedangkan mungkin di bulan Idul Adha tidak ada perselisihan. Bukankah sekarang ini peralatan canggih kan sudah sangat-sangat, gerhana matahari aja sekian tahun ke depan sudah tahu detik menitnya. Hanya persoalan dengan manual dengan istilah itu teknologi yang canggih, mengapa kita tidak pergunakan? Atau mungkin satu suara aja dari pemerintah itu tidak terpecah terus. Karena ini sangat memalukan di luar, kita lihat bangsa lain mungkin yang beragama lain. Iya. Makasih. Memang Pak, jadi ini kan imamah yang tidak ada imamah, imam yang ditaati kayak Imam Al-Azhar gitu, imam masjid. Di Turki, di Syria itu ada imam masjid itu di acuan jadi pedoman pemerintah tadi. Perbedaan ini karena ulama kita ini nggak mau bersatu Pak. Nggak mau bersatu. Itu 12 ulama Islam, 12 organisasi nanti yang rapat nisbat itu. NU juga hadir, Muhammadiyah hadir, Jemit, Mansuriyah, Persis itu hadir semua. Memang susah menyatukan pendapat ulama. Misalnya orang NU kukuh berdasarkan hadis, ru'yah harus bisa melihat bulan. Nah, ini kepelatihan udah canggih pakai teropong. Pergilah yang di Jawa, di Aceh, di Makassar, pergi menjelang maghrib itu pakai teropong, udah canggih juga. Dan tahu arah bulan itu di situ. Dan memang posisinya memang sulit dilihat.
ketinggian segitu itu, tapi sudah ada. Nah itu perbedaannya. Jadi memang susah nyatuin kiai kita ini. Begitu. Makanya saya kalau menjawab begini Pak, suka pernah cerita waktu kuliah subuh di Indonesia itu, interaktif. Itu ada telepon dari jamaah, Pak Ustadz katanya. Itu kenapa itu kiai kita nggak bisa bersatu sama dengan Bapak, nanyanya begitu juga. Nah itu yang nanya orang Pertamina pendopo. Nah saya jawab waktu saya interaktif di Pertamina, saya bilang ada jamaah teleponnya begini, Pak Ustadz, apa syarat menjadi pemimpin menurut ajaran Islam? Ya, menurut ajaran Islam. Nah saya jawab, Rabbaka fakabir, fasiyabaka fatahhir. Itu surat Al-Mudaththir, itu syarat motivasi seorang pemimpin. Nah katanya sebelum Ustadz jawab, saya mau cerita dulu katanya. Saya punya teman hobinya mancing. Jadi pada waktu dia mancing kagak dapat ikan, cuma nyangkut pancingnya itu sama botol. Jadi bawalah pulang tuh botol. Nah dibuka katanya di rumah tuh botol. Begitu dibuka keluar jin dari Timur Tengah. Repot juga nih cerita orang ini. Jadi jin katanya keluar berbentuk asap, pakai gamis, pakai igel, sorban segala macam. Teman saya langsung jawab, ahlan wa sahlan, selamat datang di Indonesia. Iya, si jin Islam juga, si jin dari Arab itu datang. Ada apa mas yang saya bisa tolong? Investasi, doa atau apa? Dana kita siapkan. Nah, teman saya itu bilang, coba tolong satukan kiai di Indonesia. Itu jin dari Timur Tengah jawab, satu itu yang anak kagak sanggup. Lebih baik masukin ke botol aja. Jadi yang Pertamina pendopo tadi begitu kita ceritakan itu. Oh ya, udah ada Pak Ustadz ya. Berarti jin lokal aja, jin internasional aja masih nggak sanggup. Apalagi jin lokal mau ngurusin kiai di Indonesia. Jin pemerintah Jawa. Terakhir yang lain barangkali. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Pada sebelum era reformasi itu kan semua serentak gitu Ustaz. Tapi kenapa sekarang timbul perbedaan terus? Itu aja Ustaz. Kenapa itu? Bisa begitu? Iya, itu ketegasan pemimpin Pak Menteri ya. Itu ya. Ketegasan pemimpin waktu itu memerintahkan itu. Jadi nah, kalau pemimpin kita juga tegas, ya, harus begini ya tunduk. Begitu aja. Ya. Simpel aja itu penyebabnya. Kan sendi ini kan Pak, adilnya pejabat, dermawannya orang kaya. Ini sendi bernegara itu. Ilmunya ulama harus disatukan, diperhatikan. Nah, orang teraniaya dan kaum wanita harus diperhatikan. Itu sendi negara. Menurut Luqman, adilnya pejabat, dermawannya orang kaya, ilmu ulama. Ya. Orang teraniaya hati-hati. Wada'watul mazlum, doa orang teraniaya itu. Iya, bisa merobohkan langit itu. Dan kaum wanita ini tiang negara yang kita nggak perlu. Nah makanya itu diumpamakan oleh Luqman, pejabat itu diumpamakan jempol simbolnya. Orang kaya konglomerat diumpamakan telunjuk. Nah ulama itu dikiaskan ke jari tengah. Ulama itu maksudnya harus di tengah, nggak usah ke kanan, nggak usah ke kiri, tengah-tengah. Quran hadis saja. Kalau udah ada golongan udah repot ulama itu. Nah orang teraniaya ini kadang nggak diperhatikan kita, banyak yang terzolim teraniaya itu banyak. Kaum wanita ini juga tiang negara, kita nggak pernah beri perhatian. Nah itulah keamanan sendikaannya dunia kita. Betulnya. Iya. Makanya sejarah bersuit itu kan mungkin dari pelajaran ini kan pejabat lawan telunjuk, kalah telunjuk, pejabat lawan konglomerat. Nah telunjuk lawan kelingking, kalah kelingking, sebab ini konglomerat lawan wanita, kan kalah. Di kelingking lawan jempol, jempol kalah, sebab ini wanita lawan pejabat. Hancur dia oleh kelingking. Wanita.
Yang justru tidak diajak bersuit itu ulama, jadi tenang. Nggak ada pemain bola suit begini, nggak ada. Gitu. Di Indonesia ini mungkin ulama juga ikut bersuit. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.